Wira adalah seorang pria muda yang selalu haus akan pengetahuan dan kebenaran yang tersembunyi. Ia menemukan sebuah pesan misterius yang telah lama disegel dan dilupakan oleh sejarah. Peringatan tentang bahaya yang menyertainya tidak membuatnya mundur, justru semakin membakar rasa penasarannya. Dengan tekad untuk mengungkap rahasia di balik pesan tersebut, Wira tanpa ragu membukanya, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak saat itu, keanehan mulai terjadi. Wira dihantui oleh mimpi-mimpi yang bukan miliknya, suara-suara dari dunia lain, dan bayangan sosok-sosok yang tidak pernah ia kenal. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik perbukitan berkabut, hiduplah seorang pria bernama Wira. Ia dikenal sebagai seorang pria pekerja keras, sederhana, dan penuh rasa ingin tahu. Meskipun desa itu damai dan penduduknya ramah, ada satu aturan yang selalu dipegang teguh oleh semua orang. Jangan pernah membaca pesan yang tertulis di dalam kotak hitam tua yang disimpan di rumah kepala desa. Tidak ada yang tahu pasti mengapa aturan itu ada, tetapi orang-orang tua selalu berbisik bahwa siapapun yang melanggarnya akan menghadapi nasib yang mengerikan. Wira, yang sejak kecil selalu penasaran dengan segala sesuatu, merasa aturan itu aneh. Ia sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin hanya dengan membaca pesan, seseorang bisa celaka? Namun, karena tidak ingin dianggap aneh oleh penduduk desa, ia menyimpan rasa penasarannya dalam hati dan tidak pernah mengungkapkan niatnya kepada siapapun. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, rasa ingin tahunya semakin membara. Suatu hari, Wira mendengar percakapan rahasia antara kepala desa dan seorang pria tua dari desa sebelah. Dari balik tembok bambu, ia mencuri dengar pembicaraan mereka. Pria tua itu berbisik dengan nada cemas. Jika pesan itu dibuka, kita semua akan berada dalam bahaya. Sudah bertahun-tahun kita menyembunyikannya. Jangan sampai ada yang membacanya. Kepala desa mengangguk serius dan berkata, "Aku sudah memperingatkan semua orang. Jika ada yang melanggarnya, maka ia akan menanggung akibatnya sendiri." Wira merasakan debaran jantungnya semakin cepat. Ia merasa seolah-olah pesan itu memanggilnya, meminta untuk dibaca, seakan mengandung rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Malam itu, saat desa terlelap, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang kotak hitam itu dan tulisan misterius yang ada di dalamnya. Akhirnya, setelah berjam-jam berguling di tempat tidurnya, Wira memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan membuka kotak itu dan membaca pesan yang telah lama dilarang. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar rumahnya, memastikan tak ada yang melihatnya. Langit malam yang gelap dan bulan sabit yang menggantung di langit tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Angin berembus dingin, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, Wira mengabaikan semuanya. Ia melangkah menuju rumah kepala desa dengan penuh keyakinan. Setibanya di depan rumah kepala desa, ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang bangun. Setelah yakin keadaan aman, ia menyelinap masuk melalui jendela kecil di samping rumah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk dari sela-sela atap. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah peti kayu tua yang terlihat lebih usang dari yang ia bayangkan. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh permukaannya. Peti itu terasa dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Namun, rasa penasarannya lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan perlahan, ia membuka peti itu dan menemukan sebuah kotak hitam kecil di dalamnya. Kotak itu tampak biasa saja, tanpa ukiran atau tanda khusus. Namun, saat ia menyentuhnya, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tangan yang gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah gulungan kertas tua yang tampak rapuh. Dengan hati-hati, ia membuka gulungan itu dan mulai membaca tulisan yang tertera di atasnya. Namun, saat matanya menyusuri kata-kata pertama, udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Suhu ruangan terasa turun drastis, angin kencang berhembus dari arah yang tidak jelas, dan bisikan-bisikan aneh mulai terdengar di telinganya. Wira merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai bergetar. Tulisan di kertas itu bukan dalam bahasa yang ia kenal, namun anehnya, ia bisa memahaminya. Kata-kata itu berbunyi, "Barang siapa yang membaca pesan ini, bersiaplah untuk menghilang. Karena rahasia yang telah lama terkubur kini telah dibangkitkan kembali."
Saat kata terakhir dari pesan itu terlintas di benaknya, Wira merasakan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya mulai terasa ringan, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dunia di sekitarnya mulai berputar, dan dalam sekejap mata, semuanya menjadi gelap. Ketika Wira membuka matanya, ia merasa seolah-olah dirinya melayang di antara dua dimensi. Dunia di sekelilingnya bukan lagi rumah kepala desa yang gelap, melainkan hamparan kabut pekat yang berputar-putar seperti ombak di lautan yang tak berujung. Angin dingin berdesir di telinganya, membawa bisikan-bisikan samar yang terdengar seperti percakapan dalam bahasa yang tak dikenalnya. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia hanyalah bayangan tanpa daging dan tulang. Wira mencoba bergerak, namun kakinya tak menyentuh tanah. Ia merasakan kehampaan di bawahnya, seakan dirinya melayang di antara ruang dan waktu. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana ia telah pergi? Apakah ini hanya mimpi buruk? Atau ia benar-benar telah melanggar batas yang tak seharusnya dilewati? Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sesosok bayangan. Tingginya lebih besar dari manusia biasa, dengan mata merah menyala seperti bara api yang membakar di dalam kegelapan. Sosok itu menatap Wira tanpa berkedip, seolah menelannya dalam pandangan yang menusuk hingga ke jiwanya. "Kau telah membuka pesan terlarang." Suara sosok itu menggema di udara, dalam nada yang penuh peringatan dan ancaman. Wira mundur beberapa langkah, meski ia tidak benar-benar merasa memiliki pijakan. "Aku tidak tahu, aku hanya ingin tahu kebenarannya." Suaranya bergetar, berusaha menahan ketakutan yang semakin menyesakkan dadanya. Namun, sosok itu hanya tertawa rendah. Suara tawanya bergaung di dalam kabut, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang belakang Wira. "Tidak ada yang boleh mengetahui kebenaran ini," kata sosok itu dengan suara berat. "Namun, karena kau telah membacanya, kau kini terikat dengan rahasia yang tak bisa kau hindari. Dunia ini bukanlah tempatmu, tetapi kau telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi." Wira merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Dadanya terasa berat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang mulai menyusup ke dalam tubuhnya. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun gerakannya terasa lebih lambat dari biasanya. Seolah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik sesuatu yang lain. Di kejauhan, Wira mulai melihat cahaya samar yang berkelap-kelip di antara kabut. Ia mencoba fokus pada cahaya itu, berharap bahwa itu adalah jalan keluar dari dunia aneh ini. Namun, semakin ia mencoba mendekatinya, semakin jauh cahaya itu terasa. Seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menjauhkannya dari harapan untuk kembali. Sosok misterius itu melangkah mendekat. "Kau telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia bayangan. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagimu adalah menerima konsekuensinya." Kata-kata itu terdengar seperti vonis yang tak bisa dihindari. Wira ingin berteriak, ingin menolak kenyataan ini, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekelilingnya. Kabut yang tadinya tebal mulai berputar seperti pusaran air raksasa. Dalam sekejap, Wira merasa tubuhnya ditarik ke dalam pusaran itu dengan kekuatan yang luar biasa. Ia berusaha melawan, mencoba bertahan, namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Seketika, segalanya menjadi gelap. Tak ada lagi kabut, tak ada lagi sosok misterius, tak ada lagi suara. Hanya kehampaan mutlak yang menyelimuti kesadarannya. Dan dalam kehampaan itu, Wira menyadari satu hal. Ia bukan lagi bagian dari dunia yang ia kenal. Gelap, kehampaan. Wira tak tahu di mana dirinya berada. Ia hanya bisa merasakan keberadaannya tanpa tubuh. Seakan jiwanya telah tercerabut dari dunia nyata dan dilemparkan ke dalam kekosongan abadi. Waktu terasa tidak lagi berarti. Apakah ia telah berada di sini selama beberapa saat, ataukah sudah ribuan tahun berlalu? Ia tak tahu. Yang pasti, ia bukan lagi bagian dari kehidupan yang pernah ia kenal. Lalu, perlahan-lahan, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Cahaya itu tidak terang, melainkan redup dan berpendar seperti kunang-kunang di tengah malam. Cahaya itu membentuk sebuah garis tipis, yang kian lama kian memanjang hingga menyerupai celah sempit di tengah kehampaan. Wira mencoba mendekatinya, namun tubuhnya masih terasa seperti angin, tanpa wujud yang nyata. Namun, saat ia memusatkan pikirannya, tubuhnya mulai terbentuk kembali. Ia bisa merasakan tangannya,
kakinya, dan detak jantungnya yang kembali berdetak. Perlahan-lahan, ia menyentuh celah cahaya itu, dan begitu jari-jarinya menyentuh permukaannya, celah itu terbuka semakin lebar. Di balik celah itu, tampak sebuah ruangan besar yang dikelilingi oleh dinding emas berukir. Langkah Wira terasa berat saat ia memasuki ruangan itu. Dinding-dindingnya penuh dengan simbol-simbol kuno yang bergerak seolah-olah memiliki nyawa. Lantai tempatnya berpijak terasa dingin, meskipun ruangan ini diterangi oleh cahaya keemasan yang seolah tak berasal dari sumber manapun. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah pintu raksasa dengan ukiran wajah manusia yang matanya tertutup. Tanpa sadar, Wira melangkah lebih dekat. Semakin dekat ia ke pintu itu, semakin kuat desiran angin misterius yang berhembus di sekelilingnya. Angin itu membawa bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti, namun entah mengapa, ia bisa memahami maksudnya. Pintu ini adalah gerbang menuju keabadian, bisik suara-suara itu. Sekali kau masuk, kau tidak akan bisa kembali. Wira menelan ludah. Keabadian? Apa maksudnya? Apakah ini semua adalah bagian dari kutukan yang ia terima setelah membaca pesan terlarang itu? Ataukah ini adalah ujian yang harus ia lalui untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaannya? Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, pintu itu tiba-tiba bergetar hebat. Dua mata besar yang sebelumnya terpejam pada ukiran pintu itu kini terbuka perlahan, menatap lurus ke arah Wira. Mata itu bukanlah mata biasa, melainkan lubang hitam tanpa dasar, seolah bisa menelan siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Sebuah suara berat bergema di seluruh ruangan, seakan berasal dari dalam pintu itu sendiri. Siapa yang berani berdiri di hadapan pintu keabadian? Tubuh Wira gemetar, namun ia tahu bahwa lari bukanlah pilihan. Ia telah terlanjur masuk ke dalam dunia ini, dan satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi apapun yang ada di balik pintu ini. Dengan suara yang bergetar, ia menjawab, "Aku adalah Wira. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini, tapi aku harus menemukan kebenaran." Suara itu tertawa pelan, namun tawa itu lebih menyerupai gemuruh yang mengguncang ruangan. Kebenaran bukan untuk mereka yang hanya mencari. Kebenaran adalah untuk mereka yang siap mengorbankan segalanya. Setelah kata-kata itu diucapkan, pintu raksasa itu mulai terbuka, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Angin kencang berhembus dari dalam pintu itu, menarik Wira ke arahnya. Ia mencoba melawan, namun kekuatan yang menariknya begitu kuat hingga tubuhnya terangkat dari tanah. Dalam sekejap, ia tersedot masuk ke dalam cahaya itu, dan segalanya berubah. Dunia yang ia kenal kini lenyap. Yang tersisa hanyalah ruang tanpa batas, penuh dengan simbol-simbol kuno yang berputar-putar di sekelilingnya. Wira kini benar-benar berada di ambang keabadian, di sebuah tempat yang tak pernah dikunjungi manusia sebelumnya. Dan ia tahu, tidak ada jalan kembali. Wira terjatuh ke permukaan yang tak terlihat. Ia tak merasakan tanah di bawahnya. Tak ada kerasnya batu atau lembutnya tanah. Yang ada hanyalah kehampaan. Namun entah mengapa, ia tidak melayang seperti sebelumnya. Ruang di sekitarnya berpendar dalam warna-warna yang terus berubah, dari merah darah ke biru gelap, dari hijau terang ke emas yang menyilaukan. Udara di tempat ini terasa berbeda, tidak berat seperti di dunia manusia, namun juga bukan udara yang biasa ia hirup. Saat ia menghela napas, paru-parunya dipenuhi dengan sesuatu yang lebih ringan dari udara, sesuatu yang membuatnya merasa seolah-olah ia tidak lagi memiliki berat. Ia mencoba bergerak, namun setiap langkah yang diambil tidak menghasilkan suara. Tidak ada gema, tidak ada gesekan, seolah-olah dunia ini menelan setiap getaran yang ada. Perlahan, Wira mulai memperhatikan satu hal yang aneh. Tidak ada bayangan di tempat ini. Tubuhnya berdiri di tengah cahaya yang berganti-ganti warna, namun tidak ada satupun bayangan yang mengikuti gerakannya. Ia mengangkat tangan, namun tidak ada refleksi di tanah. Ia menoleh ke belakang, mencari apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik cahaya ini, namun yang ia temui hanyalah kehampaan tanpa akhir. Di kejauhan, muncul sosok yang bergerak perlahan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya berupa siluet yang berkabut. Namun meski tidak berwujud jelas, Wira bisa merasakan tatapan yang begitu tajam darinya. Sosok itu berjalan mendekat, tanpa suara, tanpa jejak. Ketika ia semakin dekat, udara di sekitar Wira terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. "Kau tidak seharusnya ada di sini,"
Suara sosok itu bergema di kepala Wira, meski bibirnya tidak bergerak. Suara itu tidak terdengar seperti berasal dari satu orang, melainkan dari banyak suara yang berbicara dalam satu nada. Wira menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak datang ke sini dengan sengaja. Aku hanya ingin tahu kebenaran di balik pesan terlarang itu. Sosok itu diam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dicari tanpa konsekuensi. Setiap rahasia yang terbuka akan selalu memiliki harga. Apa maksudmu? Wira bertanya, meski ia sudah bisa merasakan bahwa ia akan mendapatkan jawaban yang tidak ia inginkan. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, ruang di sekitar Wira berubah. Ia kini berdiri di depan sebuah cermin raksasa, namun yang tampak di dalamnya bukanlah dirinya sendiri. Yang ada hanyalah bayangan hitam pekat yang bergerak tanpa bentuk yang jelas. Sosok itu menunjuk ke cermin. Lihatlah, itulah yang tersisa dari mereka yang mencoba menggali terlalu dalam. Wira menatap bayangan itu dengan ngeri. Ia bisa melihat bentuk-bentuk samar di dalamnya, wajah-wajah yang menyeringai, tangan-tangan yang meronta seolah ingin keluar, namun mereka tetap terperangkap di dalam cermin. Tubuh Wira gemetar saat ia menyadari bahwa semua yang ada di dalam cermin itu dulunya adalah manusia. Orang-orang yang mungkin memiliki keingintahuan yang sama dengannya. Ia berbalik kepada sosok itu dengan wajah ketakutan. Apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari sini? Sosok itu menatapnya, lalu perlahan-lahan menghilang menjadi kabut. Namun sebelum sepenuhnya lenyap, suaranya masih menggema di udara. Pilihlah. Tetap mencari jawaban dan menjadi bagian dari bayangan ini, atau temukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Wira menatap sekeliling, mencari petunjuk. Namun dunia tanpa bayangan ini tidak memberikan jawaban dengan mudah. Satu hal yang ia tahu, waktu terus berjalan, dan ia harus segera menemukan jalan keluar sebelum dirinya juga terperangkap dalam dunia ini selamanya. Wira berusaha mengendalikan napasnya yang memburu. Dunia ini begitu aneh, begitu sunyi, begitu kosong. Namun di dalam kekosongan itu ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Setiap langkah yang ia ambil tidak meninggalkan jejak, seolah ia bukan lagi bagian dari kenyataan. Apakah ia masih hidup? Ataukah ia sudah menjadi sesuatu yang lain? Ia menatap cermin raksasa di hadapannya. Bayangan-bayangan di dalamnya bergerak, menggeliat seperti makhluk-makhluk yang berusaha melarikan diri dari penjara yang tak kasat mata. Wira mundur selangkah, merasa hawa dingin yang semakin menekan tubuhnya. Sosok-sosok di dalam cermin itu tidak berbicara, tetapi ia bisa merasakan jeritan mereka menembus kesadarannya. Aku tidak boleh terjebak di sini, gumamnya pada diri sendiri, mencoba mencari jalan keluar dari dunia tanpa bayangan ini. Namun kemanapun ia memandang, yang ada hanyalah kehampaan yang tak berujung. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya warna-warna yang terus berganti, berputar-putar seperti pusaran yang tak memiliki akhir. Lalu, tanpa peringatan, cermin itu bergetar hebat. Permukaannya yang semula tenang mulai beriak seperti air yang dilempar batu. Dari dalamnya, tangan-tangan hitam mencuat keluar, memanjang dengan gerakan yang tidak wajar. Mereka menggapai-gapai, mencari sesuatu untuk direnggut ke dalam kedalaman cermin. Wira melangkah mundur lebih jauh. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap oleh makhluk-makhluk ini, ia akan menjadi bagian dari mereka, menjadi bayangan tanpa bentuk, tanpa identitas, tanpa kehidupan. Ia harus lari, harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Namun bagaimana? Tidak ada pintu, tidak ada jalan, tidak ada petunjuk yang bisa membawanya kembali. Hanya cermin itu, hanya tangan-tangan yang terus berusaha menangkapnya. Saat pikirannya dipenuhi kebingungan, tiba-tiba ia mendengar suara lain. Suara yang jauh lebih jernih dari suara-suara berbisik yang sebelumnya ia dengar. Kau harus mengingat. Wira menoleh ke segala arah, mencari asal suara itu. Namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya kehampaan, hanya warna-warna yang berputar. Tetapi suara itu tidak terdengar mengancam. Justru, suara itu terasa familiar, seperti suara seseorang yang pernah ia kenal. Mengingat apa? Wira bertanya, meski ia tak yakin apakah suara itu benar-benar akan menjawab. Tiba-tiba, pikirannya diselimuti kilasan-kilasan gambar. Ia melihat dirinya sendiri,
duduk di depan meja kayu di rumahnya, menatap kertas tua yang berisi pesan terlarang itu. Ia melihat bagaimana tangannya gemetar saat membacanya. Bagaimana ia merasakan getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu ia ingat sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Sebuah kalimat yang tertulis di bagian paling bawah pesan itu, nyaris tak terlihat karena pudar oleh waktu. Kata-kata itu begitu samar, tetapi kini ia bisa membacanya dengan jelas di dalam pikirannya. Bagi yang telah membaca, jangan cari jawaban di luar. Jawaban ada dalam ingatanmu sendiri. Jantung Wira berdegup kencang. Apakah itu berarti kunci untuk keluar dari tempat ini ada di dalam dirinya sendiri? Apakah dunia tanpa bayangan ini hanyalah cerminan dari pikirannya yang telah terkunci? Ia menutup matanya, mencoba mengingat lebih jauh, mencari sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan kesadarannya. Saat ia membuka matanya kembali, dunia di sekitarnya mulai berubah. Warna-warna yang berputar mulai memudar, berganti dengan bayangan samar sebuah jalan panjang yang menuju ke suatu tempat yang tidak ia ketahui. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di tempat ini, ia melihat sesuatu yang nyata, jejak kaki. Jejak yang perlahan-lahan memudar, seolah baru saja dihapus oleh waktu. Dengan hati-hati, Wira mengikuti jejak itu, berharap bahwa jalan ini akan membawanya keluar dari kegelapan yang mengancam menelannya selamanya. Wira melangkah dengan hati-hati mengikuti jejak kaki yang samar di hadapannya. Jejak itu seperti sebuah petunjuk, tetapi juga sebuah peringatan. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seolah dunia ini menolaknya untuk pergi. Udara di sekitar semakin dingin, dan suara bisikan halus kembali terdengar di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Semakin jauh ia berjalan, semakin jelas ia merasakan bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kehampaan, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tetapi bisa ia rasakan keberadaannya. Bayangan itu bergerak di tepian pandangannya, tidak pernah benar-benar terlihat, tetapi selalu ada. Setiap kali ia mencoba menoleh dengan cepat, bayangan itu menghilang, seolah-olah ia hanya berhalusinasi. Namun Wira tahu bahwa ini bukan sekadar imajinasinya. Dunia ini tidak mengikuti aturan yang sama seperti dunia tempat ia berasal. Di sini, waktu tidak bergerak seperti biasanya, dan ruang terasa tidak memiliki batas. Bahkan langkah-langkahnya sendiri terdengar aneh. Terkadang bergema begitu keras, terkadang tak bersuara sama sekali. Ia harus tetap fokus, harus tetap bergerak sebelum jejak itu benar-benar lenyap. Tiba-tiba, jejak kaki yang ia ikuti berhenti di depan sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam. Gerbang itu menjulang tinggi, dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak bergerak seperti hidup. Di puncaknya, terdapat simbol mata yang terbuka lebar, menatap langsung ke arahnya. Seolah mengetahui kehadirannya, gerbang itu bergetar perlahan, mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan tanah di bawahnya. Wira menelan ludah, merasa ragu apakah ia harus melangkah lebih jauh. Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dalam. Kau sudah terlalu jauh untuk kembali. Suara itu datang dari bayangan yang kini mulai mengambil bentuk. Dari balik kegelapan, sosok tinggi dengan jubah hitam muncul. Wajahnya tertutup tudung, tetapi matanya bersinar seperti bara api yang membara. Sosok itu berdiri diam, tetapi ada sesuatu yang begitu mengancam darinya, seolah-olah kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat udara menjadi berat. "Siapa kau?" tanya Wira, mencoba mempertahankan keberaniannya meskipun dadanya berdebar kencang. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan seketika dunia di sekitar mereka berubah. Kini mereka berada di sebuah ruangan besar yang dikelilingi oleh cermin-cermin tinggi. Di setiap cermin, ada pantulan Wira, tetapi mereka bukanlah dirinya. Mereka memiliki mata hitam pekat, senyum yang menyeramkan, dan gerakan yang tidak wajar. "Kau telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup," kata sosok itu dengan suara yang terdengar seperti ribuan bisikan yang berbicara sekaligus. "Dan kini, kau harus membayar harga atas rasa ingin tahumu." Wira merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia memang telah melewati batas yang tidak seharusnya ia lewati. Namun apakah itu berarti ia harus menerima nasibnya begitu saja? Ia harus mencari jalan keluar, harus menemukan cara untuk mengalahkan kegelapan yang mulai menelannya. Dengan keberanian yang tersisa,
Wira menguatkan suaranya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Jika ada harga yang harus dibayar, aku akan menentukannya sendiri. Sosok berjubah hitam itu tertawa. Suara tawanya bergema di seluruh ruangan, mengguncang setiap cermin yang ada di sekeliling mereka. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau benar-benar mampu menghadapinya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan di dalam cermin mulai bergerak, keluar dari cermin satu persatu. Mereka memiliki wajahnya, tetapi mereka bukan dirinya. Mereka adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang telah menunggunya sejak lama. Dan kini, pertarungan pun dimulai. Wira berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan cermin-cermin besar yang retak, di mana pantulan dirinya berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan-bayangan itu memiliki tubuh yang sama dengannya, tetapi wajah mereka tanpa ekspresi, mata mereka hitam pekat tanpa cahaya, dan senyum menyeramkan terukir di bibir mereka. Setiap gerakan yang mereka buat terasa asing, seperti boneka tanpa jiwa yang digerakkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia mencoba mengendalikan napasnya, tetapi dadanya terasa sesak. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin saat ia menyadari bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Bayangan-bayangan itu mulai melangkah ke arahnya dengan gerakan yang aneh, seakan-akan mereka tidak benar-benar berjalan, tetapi meluncur di atas permukaan tanah. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak hitam yang perlahan menyebar seperti tinta yang meresap ke dalam lantai. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Wira nyaris tidak sempat menghindar ketika cakarnya hampir merobek dadanya. Ia melompat ke belakang, tetapi serangan berikutnya datang tanpa henti. Bayangan lain melompat ke arahnya. Tangan mereka yang panjang dan kurus mencoba meraihnya dengan gerakan yang tidak manusiawi. Ia mengangkat lengannya untuk menangkis, tetapi merasakan sengatan dingin yang menusuk tulangnya saat bersentuhan dengan mereka. Apa mereka ini? Gumamnya. Nyaris kehilangan keseimbangan saat mundur beberapa langkah. Ia mencoba menyerang balik, mengayunkan tinjunya ke salah satu bayangan, tetapi tinjunya hanya menembus tubuh mereka seperti kabut yang menggumpal. Tidak ada dampak, tidak ada luka, hanya kekosongan yang semakin menyelimuti dirinya. Tawa sosok berjubah hitam bergema di sekelilingnya. Mereka adalah dirimu sendiri, Wira. Bayangan yang kau ciptakan dari ketakutan, penyesalan, dan rahasia yang kau sembunyikan. Bagaimana kau bisa melawan sesuatu yang telah menjadi bagian dari dirimu? Kata-kata itu membuat Wira terdiam. Apakah benar bayangan-bayangan ini adalah bagian dari dirinya? Ketakutannya? Keraguannya? Ia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya. Jika mereka adalah bagian dari dirinya, maka tidak mungkin ia bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan fisik. Ia harus menemukan cara lain, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar pertarungan biasa. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengingat kembali semua yang telah terjadi sejak ia membuka pesan terlarang itu. Apakah sejak saat itu ia mulai kehilangan kendali atas dirinya? Apakah ia benar-benar telah melewati batas yang tidak seharusnya? Namun, saat pikirannya tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat sosok lain. Diri yang lebih muda, yang penuh dengan harapan, impian, dan keberanian. Ia ingat bagaimana dirinya dulu, seseorang yang tidak pernah takut untuk melangkah maju, seseorang yang percaya bahwa ia bisa mengubah nasibnya sendiri. Namun di perjalanan ini, ia mulai meragukan dirinya, mulai takut akan akibat yang ia tidak pahami. Wira membuka matanya dengan keyakinan baru. Jika bayangan ini adalah manifestasi dari ketakutannya, maka satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan menerima keberadaannya. Ia menurunkan tangannya, membiarkan tubuhnya rileks, dan menghadapi bayangan-bayangan itu tanpa perlawanan. Bayangan-bayangan itu bergerak lebih cepat, mencoba menerkamnya. Namun saat mereka menyentuh tubuh Wira, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka tidak lagi bisa melukai atau menakutinya. Sebaliknya, tubuh mereka mulai melebur menjadi cahaya, kembali ke dalam dirinya, menyatu dengan dirinya yang sebenarnya. Sosok berjubah hitam yang menyaksikan itu terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Wira akan menemukan jawabannya sendiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kau telah menerima dirimu. Tapi itu belum cukup. Masih ada ujian terakhir yang menunggumu." Ruangan itu mulai runtuh. Cermin-cermin pecah berkeping-keping,
dan dunia di sekeliling Wira berubah menjadi kegelapan total. Ia merasa dirinya ditarik ke dalam pusaran yang tidak terlihat, menuju sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, menuju kebenaran terakhir yang tersembunyi di balik pesan terlarang yang telah ia buka. Tubuh Wira melayang dalam kegelapan yang pekat, seolah-olah ia jatuh ke dalam kehampaan tanpa akhir. Udara dingin menyelimutinya, dan suara desiran angin yang aneh berputar di sekelilingnya seperti bisikan dari makhluk-makhluk yang tak terlihat. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi gravitasi yang aneh menahannya dalam posisi terjatuh yang tak berujung. Ia hanya bisa menatap ke depan, ke arah titik cahaya samar yang perlahan mendekat, meskipun ia tidak tahu apa yang menunggunya di sisi lain. Tiba-tiba, Wira merasakan hentakan kuat, dan tubuhnya seperti dihantam oleh kekuatan tak terlihat. Ia mendarat dengan keras di atas permukaan yang dingin dan kasar, nyaris kehilangan kesadaran. Ketika ia membuka matanya, ia melihat bahwa ia kini berada di tempat yang benar-benar asing, sebuah dataran luas yang diselimuti kabut hitam pekat, dengan bangunan-bangunan tua yang menjulang tinggi, seperti reruntuhan kota kuno yang telah lama ditinggalkan. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa tempat ini bukan bagian dari dunia yang ia kenal. Aroma tanah basah dan bebatuan tua memenuhi udara, bercampur dengan keheningan yang menyesakkan dada. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin yang lembut, hanya kesunyian yang mendalam, seolah-olah tempat ini telah lama dilupakan oleh waktu. Di tengah kabut, Wira melihat bayangan samar bergerak perlahan. Sosok itu tinggi dan berjubah hitam, sama seperti pria misterius yang ia temui sebelumnya. Namun, kali ini, wajah sosok itu terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong tanpa ekspresi, dan bibirnya bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar. Wira menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Di mana aku?" tanya Wira dengan suara serak. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya yang kurus dan menunjuk ke depan, ke arah gerbang besar yang berdiri di tengah kota yang hancur. Gerbang itu terbuat dari batu hitam yang dipenuhi ukiran kuno, dengan rantai-rantai besi besar yang melilitnya. Di tengah pintu gerbang, terdapat simbol aneh yang bersinar redup, seperti mata yang mengawasi setiap gerakan yang terjadi di tempat itu. "Kau telah melangkah terlalu jauh, Wira." Suara sosok berjubah hitam itu akhirnya terdengar, berat dan bergema di seluruh tempat itu. "Pesan yang kau buka bukan sekadar pesan. Itu adalah panggilan menuju tempat ini, dunia yang telah lama dilupakan, tempat di mana rahasia dan kebenaran tersembunyi. Kau telah melewati batas yang tidak seharusnya dilewati." Wira mengepalkan tangannya. Ia tidak menyesali perjalanannya, tetapi ia ingin tahu mengapa dirinya dipilih untuk mengalami semua ini. "Apa yang ada di balik gerbang itu?" tanyanya, suaranya kini lebih tegas. Sosok berjubah hitam itu menatapnya dalam diam sebelum menjawab dengan nada yang lebih rendah, seolah-olah ia ragu untuk mengungkapkan jawabannya. Di balik gerbang itu adalah kebenaran tentang pesan terlarang. Namun, kebenaran selalu memiliki harga. Tidak semua yang mengetahui rahasia itu bisa kembali dengan selamat. Pikiran Wira dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Jika selama ini ia hanya mencari jawaban, kini ia harus bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari apa yang akan ia ketahui? Namun, satu hal yang ia tahu dengan pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Hanya ada satu pilihan, maju dan menghadapi apapun yang menantinya di balik gerbang tersebut. Dengan langkah mantap, Wira berjalan mendekati gerbang. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia menolak untuk mundur. Ketika ia menyentuh permukaan gerbang batu itu, ukiran-ukiran di sana mulai bersinar, dan rantai-rantai besi yang melilitnya mulai bergerak sendiri, melepaskan diri dengan suara gemeretak yang bergema di seluruh tempat itu. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa suara-suara bisikan yang entah berasal dari mana. Gerbang itu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah kegelapan yang lebih pekat dari yang pernah Wira lihat sebelumnya. Aroma kuno yang tajam menyusup ke dalam hidungnya, membuatnya merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang tidak seharusnya ada. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kekuatan tak terlihat menariknya ke dalam, menyeretnya melewati ambang gerbang menuju sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap dari semua yang pernah ia alami. Saat Wira melewati ambang gerbang, ia merasa seolah tubuhnya ditarik oleh arus yang tak terlihat, melemparkannya ke dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap di telan keheningan yang begitu pekat. Angin dingin menerpa kulitnya, membuatnya menggigil,
sementara perasaan aneh mulai menyelimutinya, seperti ada sesuatu yang mengintainya dari dalam bayangan, mengawasi setiap gerakan dan detak jantungnya yang semakin cepat. Ketika akhirnya ia dapat merasakan tanah di bawah kakinya, Wira menyadari bahwa ia telah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Langit di atasnya kelam, seakan tertutup oleh kabut hitam yang bergerak perlahan seperti awan yang dipenuhi bisikan. Tanah di sekitarnya kering dan retak, seolah-olah tempat ini telah lama ditinggalkan oleh kehidupan. Di kejauhan, siluet bangunan tua berdiri sunyi, sementara bayangan-bayangan gelap tampak berkeliaran di antara reruntuhan, bergerak tanpa suara seperti roh yang kehilangan tujuan. Jantung Wira berdebar kencang saat ia menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar dunia lain. Ini adalah tempat yang dilupakan oleh waktu, sebuah dimensi yang mungkin tidak pernah bisa ia tinggalkan. Ia melangkah perlahan, mencoba memahami di mana sebenarnya ia berada. Setiap langkah yang ia ambil menggema, seolah-olah tanah itu sendiri berbisik padanya, memperingatkannya akan sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Wira membalikkan badan dengan cepat, matanya mencari sumber suara itu. Di kejauhan, sosok tinggi dan berjubah hitam berdiri diam, sama seperti pria yang ia temui sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah sosok itu tidak bisa terlihat sama sekali, seperti tertelan oleh bayangan yang menyelimutinya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengamati Wira dengan cara yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Siapa kau?" Wira bertanya dengan suara serak, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayapi tubuhnya. Sosok itu tetap diam, tetapi udara di sekitar mereka mulai berubah. Angin yang tadinya tenang kini bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti ratapan kesakitan. Dari bayangan di belakang sosok berjubah itu, muncul siluet-siluet lain, makhluk-makhluk tak berbentuk dengan mata merah menyala, bergerak mendekat dengan langkah-langkah yang tidak wajar, seperti terseret oleh kekuatan tak terlihat. Wira melangkah mundur, menyadari bahwa ia mungkin dalam bahaya. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya, dan suara beratnya terdengar, menggema di seluruh tempat itu. "Kau telah melangkah terlalu jauh, Wira. Tidak ada jalan kembali. Rahasia yang kau cari kini telah menjadi beban yang harus kau tanggung." Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menyerang kepala Wira. Ia merasakan seolah-olah ribuan suara masuk ke dalam pikirannya sekaligus, memenuhi otaknya dengan bisikan-bisikan yang tidak ia mengerti. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya gemetar, dan lututnya hampir tidak bisa menahan beban tubuhnya sendiri. Ia jatuh berlutut, memegangi kepalanya yang terasa seperti hendak pecah. Di dalam pikirannya, gambaran-gambaran aneh mulai muncul. Wajah-wajah asing yang berteriak dalam kesakitan, simbol-simbol misterius yang bersinar dalam kegelapan, serta sebuah pintu besar yang tampaknya menyimpan sesuatu yang luar biasa berbahaya. Ia tidak tahu apa arti semua itu, tetapi ia bisa merasakan bahwa semuanya berhubungan dengan pesan yang ia buka. Dengan sisa kekuatannya, Wira berusaha mengendalikan pikirannya. Ia menatap ke arah sosok berjubah itu dengan mata penuh tekad. "Aku tidak takut," katanya dengan suara yang bergetar tetapi penuh keberanian. "Aku akan menemukan jawabannya. Tidak peduli seberapa berbahayanya." Sosok berjubah itu diam sejenak sebelum akhirnya berbicara lagi. Suaranya terdengar lebih dalam dan penuh misteri. "Kalau begitu, bersiaplah, Wira. Sebab apa yang menantimu lebih dari sekadar rahasia. Ini adalah kebenaran yang telah dikunci selama berabad-abad, dan sekali kau mengetahuinya, kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi dirimu yang dulu." Langit di atas mereka tiba-tiba bergemuruh, dan tanah di bawah kaki Wira mulai bergetar. Dari kejauhan, pintu besar yang ia lihat dalam penglihatannya kini berdiri di hadapannya, bersinar dalam cahaya yang tak wajar. Wira menarik napas dalam, menyadari bahwa ia berada di ambang sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tanpa ragu, ia melangkah maju, menuju pintu itu, dan menuju takdirnya yang belum terungkap. Wira berdiri di hadapan pintu raksasa yang berpendar dengan cahaya aneh. Sinarnya bukanlah cahaya biasa, melainkan pantulan dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan manusia. Udara di sekelilingnya terasa berat, seolah-olah seluruh ruang dan waktu berpusat pada momen ini. Ia merasakan napasnya tersengal, bukan karena lelah, tetapi karena kesadaran bahwa satu langkah ke depan akan membawa perubahan yang tidak dapat diundur. Pintu ini bukan sekadar gerbang fisik,
Ia adalah perbatasan antara dunia yang ia kenal dan sesuatu yang belum pernah dipahami oleh siapapun sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Wira mengulurkan jari-jarinya, meraba permukaan pintu yang terasa dingin tetapi berdenyut seperti makhluk hidup. Ada simbol-simbol yang berkilauan di permukaannya, membentuk pola yang tidak dikenalnya, namun entah bagaimana terasa familiar. Saat ia menekan telapak tangannya ke salah satu simbol, cahaya tiba-tiba menyebar dari titik sentuhannya, beriak seperti gelombang di permukaan air. Suara gemuruh terdengar, dan pintu itu mulai terbuka perlahan, mengeluarkan angin panas yang membawa aroma logam dan sesuatu yang lebih tua dari usia dunia. Begitu celah pintu cukup besar, Wira menatap ke dalamnya dan mendapati sesuatu yang benar-benar tidak ia duga. Di balik pintu itu bukanlah ruangan atau lorong, melainkan kehampaan yang berputar, langit tanpa batas yang dipenuhi oleh cahaya bintang yang berjatuhan seperti hujan. Namun, di tengah kehampaan itu, ada sosok yang melayang di udara, seorang pria tua berjubah putih dengan mata yang tampak menyala dari dalam. Tatapan pria itu tajam, penuh dengan pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. "Wira," suara pria itu menggema, tidak berasal dari mulutnya, melainkan langsung merasuk ke dalam pikiran Wira. "Kau telah melangkah terlalu jauh, dan kini kau berdiri di ambang pengetahuan yang seharusnya tetap tersembunyi." Jantung Wira berdegup kencang. "Siapa kau?" tanyanya. Suaranya terdengar kecil di tengah kehampaan yang luas itu. "Aku adalah penjaga pesan yang kau buka," jawab pria itu. "Selama berabad-abad, pesan itu telah disegel, disembunyikan dari mereka yang tidak siap untuk mengetahuinya. Kau telah membukanya tanpa memahami konsekuensinya, dan kini kau harus menanggung akibatnya." Wira menggertakkan giginya. "Aku hanya ingin tahu kebenaran," katanya. "Apa yang ada dalam pesan itu yang begitu berbahaya, hingga harus disembunyikan?" Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya dipenuhi kesedihan. Kebenaran dalam pesan itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah sejarah yang dihapus, kisah yang disembunyikan karena terlalu berbahaya untuk diingat. Dunia ini pernah memiliki peradaban yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih maju dari yang bisa kau bayangkan. Namun, mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka ketahui. Dan sebagai akibatnya, mereka musnah. Wira merasakan tubuhnya merinding. Apa yang mereka temukan? "Mereka menemukan batas antara kenyataan dan kehampaan," jawab pria itu. "Mereka menyadari bahwa dunia ini hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia. Ketika mereka mencoba melangkah lebih jauh, mereka membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Dan akibatnya, mereka dihancurkan oleh sesuatu yang berasal dari luar pemahaman mereka." Tiba-tiba, Wira merasakan ruang di sekelilingnya bergetar. Cahaya dari bintang-bintang di kehampaan mulai meredup, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, seperti bisikan ribuan jiwa yang menjerit dalam kesakitan. Pria tua itu menatapnya dengan penuh keseriusan. "Inilah yang akan terjadi padamu, Wira. Kau telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya kau ketahui, dan sekarang keseimbangan telah terganggu. Kau tidak bisa kembali. Dunia yang kau kenal telah menutup pintunya untukmu." Wira ingin berteriak, ingin menyangkal kenyataan ini. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa pria itu tidak berbohong. Ada sesuatu yang telah berubah sejak ia membuka pesan itu. Ia tidak lagi menjadi bagian dari dunia lamanya. Ia telah melangkah melewati batas yang tidak bisa dilintasi dua kali. "Tapi apa yang harus kulakukan sekarang?" Suaranya bergetar, penuh kebingungan dan ketakutan. Pria tua itu menghela napas, lalu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Wira, dan ia merasakan sesuatu mulai menghilang. Bukan rasa sakit, tetapi rasa dirinya sendiri, seolah-olah ia mulai larut dalam kehampaan. "Kau akan menjadi bagian dari rahasia ini sekarang," kata pria itu. "Kau akan menghilang dari dunia lamamu, dan namamu akan menjadi bagian dari legenda yang tidak pernah benar-benar diceritakan. Kau akan tetap ada, tetapi bukan sebagai Wira yang dulu. Kau akan menjadi penjaga berikutnya, pelindung dari kebenaran yang tidak boleh diketahui." Wira ingin melawan, tetapi tubuhnya sudah kehilangan kendali. Ia merasa dirinya larut dalam cahaya, tubuhnya melebur dengan kehampaan, hingga akhirnya hanya kesadaran yang tersisa. Dalam detik-detik terakhir, ia menyadari sesuatu yang ironis.
bahwa ia telah mencari kebenaran, tetapi kini ia sendiri menjadi bagian dari rahasia itu, terperangkap dalam siklus yang tidak bisa dihindari. Dan kemudian, segalanya menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Wira, pria yang membuka pesan terlarang, lenyap dari dunia ini, menjadi legenda yang hanya akan dibisikkan oleh mereka yang cukup penasaran untuk mencari kebenaran. Tetapi tidak ada yang tahu nasibnya, dan tidak ada yang tahu apakah ia benar-benar ada. Di dunia manusia, namanya perlahan memudar. Tidak ada yang mengingatnya. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Hanya satu hal yang tersisa. Pesan terlarang itu masih tersegel dalam kehampaan, menunggu orang berikutnya yang cukup berani untuk membukanya.